长了。我认为，尽管来世，我就在这里。哈哈哈哈！不用紧，紧张。我们是心怀友善，这才是他们的真正目的。我们可以彻底清除地球上的怪兽。根据帝国法律，我要买下这颗星球。不过这一切的前提是。Halo Sobat, Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan dipanjangkan umurnya, sehingga kita bisa berjumpa lagi di channel Putra Jiwa. Di kesempatan kali ini Mimin akan melanjutkan bocoran serial anime yaitu spoiler Swallowed Star episode 100. Oke, gak usah banyak kata-kata, langsung saja Mimin terjun ke spoilernya. Seluruh populasi warga biasa masih menjalani hidup mereka seperti biasa, sama sekali tidak menyadari armada dari alam semesta yang tiba di bumi, dan para pejuang bumi, ilmuwan, dan lain-lain, keluarga para elit semua menunggu di dalam basis bertahan hidup, mereka juga tidak tahu tentang bahaya yang telah datang. Di udara di atas Samudra Pasifik, dua kapal perang besar melayang berdampingan. 8 ahli waris keluarga Nuolan San berdiri berjajar, menatap layar besar di atas papan kendali. Para pemuda 8 bintang level 9 ini, terlihat serius dan bertekad, tidak satupun dari mereka tersenyum. Populasi bumi mendekati 7 miliar, di antaranya 1,8 miliar di antaranya tinggal di 6 basis kelangsungan hidup, petarung level Star Traveler, lebih dari 99% dari mereka berada di basis bertahan hidup. Dan di luar itu, ada hampir tidak ada yang mencapai tingkat pelajar 1. AI kapal perang dengan cepat dihitung dan dilaporkan. Sebagai kapal perang antar bintang, kemampuan pemindaian dan radiusnya sangat besar. Radius bumi hanya sekitar 6.400 km, memindai keseluruhannya sangat sederhana. Di saat mereka melihat kalau ada basis bertahan hidup, mereka kaget ada basis bertahan hidup. Di antara 8 ahli waris, seorang pemuda berkulit hitam mengamuk, siapa bilang ini planet terbelakang tanpa pemimpin, mereka bahkan memiliki basis untuk bertahan hidup. Saya tidak percaya bahwa planet kecil seperti ini memiliki kemampuan untuk membuat bagian yang diperlukan membangun basis bertahan hidup. Ini pasti tidak mungkin. Seorang keturunan langsung keluarga Nuolan San mengangguk, saya setuju juga, planet ini pasti pernah berkomunikasi dengan alam semesta. Jangan sebut mereka aborigin, planet ini jelas bukan planet aborigin, untuk bisa membangun 6 basis kelangsungan hidup, dan mereka semua kelas C, hanya 6 basis ini saja, bahkan di alam semesta, planet normal tidak dapat membangunnya. Mereka awalnya mengira akan mudah berurusan dengan bumi, tetapi melihat situasinya sekarang, eselon atas planet ini semuanya tersembunyi di dalam pangkalan bertahan hidup. Orang biasa di luar yang bahkan belum mencapai tingkat siswa 1, telah melakukan langkah ini sendiri, jelas mereka telah mempersiapkan invasi ini lebih awal. Bahkan informasi yang dikumpulkan dari jaringan mungkin tidak dapat diandalkan. Para eselon atas bumi semuanya bersembunyi di dalam basis-basis kelangsungan hidup. Basis-basis ini, kita tidak dapat berbuat apa-apa tentang mereka. Tatapan pula sedingin es, dia memindai ke-7 orang di ruangan itu, rencana dan dengan cepat mengumpulkan berbagai biji mineral bumi, mulai mengambil sampel dan mengumpulkan data. Adapun sisanya, aku akan menemui guru. 2 siluet manusia muncul di layar, telinga runcing dan pupil merah. Salah satu dari keduanya lebih mengesankan dan mengintimidasi sementara yang lain tampak lebih nyaman berada di sekitar. Guru, tetua, pula membungkuk hormat, hatinya tertegun, ada 2 kepala di hadapannya, saya punya berita penting untuk dilaporkan. Bicaralah, kehadiran kepala Yuken Nuolan San saat ini yang mengintimidasi. Planet ini, telah membuat banyak persiapan untuk invasi kita. Para eselon atas dan elit planet mereka semuanya bersembunyi dengan baik di dalam pangkalan kelangsungan hidup, dan pangkalan ini semuanya kelas C. Kami tidak punya cara untuk menerobos mereka. Pula berkata dengan sungguh-sungguh, saya dapat menyimpulkan, bahwa informasi berharga, di planet ini telah dikumpulkan atau dihancurkan, kami tidak punya cara untuk memeriksanya. Selain itu, pembangunan basis kelangsungan hidup sangat kompleks, satu planet saja pasti tidak dapat melakukannya. Pangkalan bertahan hidup pasti dibeli dari alam semesta. Di layar, kepala dan tetua, selama salah satunya tidak redup, siapapun dapat menduga bahwa planet ini pernah bersentuhan dengan alam semesta. Aku sudah memeriksa, planet ini masih tanpa pemimpin, kata sesepuh. Guru, tetua,
Apa yang harus menjadi langkah selanjutnya untuk armada kita di bumi? Pula bertanya dengan hormat. Kedua kepala itu berdiskusi dengan tenang. Tatapan mata Yu Kenuolan San menusuk, dengan kecepatan tertinggi, kumpulkan data dan catat koordinat planet. Setelah itu, dengan kecepatan tertinggi, kirim data ini ke stasiun cabang pemerintah Gunung Naga Hitam terdekat di Jade Rockstar. Sejak bumi tidak memiliki pemimpin, kami harus secepat mungkin membelinya dengan nama kami. Di sisi lain Luo Feng segera pergi ke cabang pemerintahan Kekaisaran Gunung Naga Hitam untuk membeli bumi. Luo Feng dengan cepat menemui penjabat di sana dan Luo Feng, Hong dan Lei Shen segera masuk mengikuti penjabat pemerintahan. Luo Feng, Hong, dan Dewa Petir mengikutinya dan dengan sangat cepat mencapai lantai 34 cabang pemerintah. Pejabat itu memandang Luo Feng, apakah Anda yakin ingin membeli ini bumi? Tuan Luo Feng, sebagai orang pertama yang menemukan planet tanpa pemimpin dan menyampaikan berita kepada kami, Anda pasti memiliki semua hak untuk membelinya. Pejabat itu menekankan, namun, saya harus mengingatkan Tuan Luo Feng, ketika kami mengirim nomor planet ini ke markas besar Kekaisaran, jawaban yang kami dapatkan dari mereka adalah, setelah semuanya beres, mereka akan memberi Anda hadiah 100 miliar dolar naga hitam. Tahukah Anda implikasi di balik hadiah itu? Tiba-tiba, Luo Feng memikirkan sesuatu yang pernah disebutkan Babata kepadanya sebelumnya. Menemukan planet tanpa pemimpin, kerajaan Gunung Naga Hitam akan bertindak sesuai dengan planet yang berbeda. Hadiah terendah adalah 10 miliar dolar naga hitam dan yang tertinggi adalah 100 miliar dolar naga hitam. Pejabat itu mengangguk, meskipun jumlah dan data dalam jumlah besar yang Anda berikan masih dalam proses untuk dikonfirmasi. Namun, hanya dari koordinat planet itu, menyebabkan markas kekaisaran menentukan bahwa planet ini memiliki derajat kehidupan tertinggi planet. Orang yang menemukannya, akan diberi hadiah tingkat tertinggi. Jika Anda ingin membeli planet ini, Anda juga harus membayar harga tertinggi. Luo Feng, Hong, dan Dewa Petir saling pandang. Berapa banyak yang harus mereka keluarkan hanya untuk membeli bumi? Luo Feng sedang berdiskusi dengan dua kakak laki-lakinya sebelumnya. Menurut hukum kekaisaran, untuk segera membeli planet, harga terendah 300 miliar, tertinggi 3 triliun dolar naga hitam. Ini adalah hak istimewa yang diberikan kepada orang yang menemukan planet tanpa pemimpin. Jika itu adalah pelelangan planet, maka tidak akan ada batasan harga. Maksud Anda, bumi termasuk dalam tingkat harga tertinggi planet kehidupan. Luo Feng tidak bisa membantu tetapi bertanya. Ya, itulah jawaban markas besar kepada kami. Pejabat itu mengangguk. Sebelumnya, Babata sudah menebak planet kehidupan yang pernah diatur oleh makhluk abadi, kemungkinan besar akan dianggap sebagai salah satu tingkat tertinggi. Membutuhkan 3 triliun dolar naga hitam, Luo Feng menatapnya. Ya, pejabat itu mengangguk. Aku akan menerimanya, kata Luo Feng tanpa ragu-ragu. Bumi tidak ternilai harganya di dalam hati Luo Feng, tidak peduli berapa banyak yang harus dia keluarkan, dia akan tetap melakukannya. Di Cina, basis harapan kelangsungan hidup. Hai adikku, kapan suamimu akan kembali? Juga, kapan armada luar angkasa itu akan pergi? Sugeng duduk di kursi, jelas merasa cemas dan bingung. Di bumi, Asia, Eropa, Amerika Utara, melintasi semua benua besar atau badan laut, siluet manusia terlihat terbang melewati langit. Dalam waktu setengah hari setelah armada luar angkasa alam semesta tiba di bumi, berita itu bahkan tidak dapat disembunyikan sama sekali, mayoritas penduduk sudah mengetahuinya. Pula melihat dan memindai dengan cermat. Di kejauhan, ada siluet putih buram yang sangat besar, dengan mereka secara bertahap semakin dekat, gambar buram putih mulai menjadi lebih jelas. Ini adalah sebuah piramida yang sangat besar, lebih besar dari setiap pencakar langit di bumi, sebuah piramida yang sangat besar. Piramida ini sendiri tidak memiliki satupun kerusakan atau jejak degradasi. Tuan pula, piramida putih ini tingginya 1.200 meter, seluruh strukturnya terapung di laut. Seorang pembaca roh berkulit hitam yang agak gemuk di antara mereka menjelaskan. Mata pula berbinar, terbang mendekat, sedikit gemetar saat dia mengulurkan tangannya untuk menyentuh permukaan piramida dengan hati-hati. Hal yang aneh adalah, seluruh tubuh piramida berwarna putih keperakan, bahkan tidak ada jejak penghubung paduan apapun, hampir seolah-olah piramida perak setinggi 1.200 meter ini diairi seluruhnya untuk membentuk bentuk seperti ini. Ini, mata pula semakin cerah, seluruh tubuhnya gemetar, ini. Harta karun besar,
harta karun besar. Mata pula memerah, sangat bersemangat. Mengambang di Laut Bermuda, adalah piramida putih perak yang sangat besar, dengan ketinggian 1.200 meter, meskipun sudah ada di sana selama puluhan ribu tahun, waktu bahkan tidak meninggalkan jejak atau bekas luka di permukaannya. Ini, kapal alam semesta otomat, pula sangat bersemangat. Balapan otomaton, meskipun ras manusia selalu dikenal sebagai salah satu ras terkemuka di alam semesta yang luas, namun, masih ada ras lain yang mampu bersaing dengan ras manusia. The Automaton Race adalah salah satunya. Berbicara dengan akurat, semua orang dari Automaton Race hidup dengan AI. Teknologi dari seluruh ras telah maju ke tingkat yang luar biasa. 5 menit kemudian, alam semesta maya, Pulau Gunung Naga Hitam. Di dalam aula besar, 8 ahli waris berdiri berdampingan, sebuah layar muncul di depan mereka, di atasnya adalah kepala Yu Kenuolan San. Guru, pula berkata dengan tegas, sangat bersemangat, kami telah menemukan di bumi sebuah kapal alam semesta ras automaton di dalam laut. Balapan otomaton, ekspresi kepala di layar tampak tertegun juga. Iya guru juga, kapal otomat itu tingginya 1.200 meter. Kelas D, itu adalah kapal umum dari sebagian besar tuan domain. Harganya pasti tidak masuk akal. Juga, itu adalah kelas D, yang paling populer dan mahal, dari balap mobil, dan tingginya bahkan 1.200 meter. Ini, mata Yu Kenuolan San juga berbinar. Guru, pemuda tampan lainnya berkata dengan lantang, bukan hanya itu, kami juga telah menemukan di sini di bumi, bahwa bumi diserang oleh binatang yang menelan belum lama ini. Binatang penelan ini, sebenarnya, adalah makhluk luar angkasa dari garis keturunan terbaik dan elit, binatang bertanduk emas yang brutal dan buas. Tentu saja, binatang bertanduk emas ini saat itu hanyalah bintang level 1, dia hanyalah seorang bayi. Bayi binatang bertanduk emas. Yu Kenuolan San menjadi lebih terkejut. Bayi binatang bertanduk emas, jika masih hidup, harganya akan berkali-kali lipat dari harga kapal alam semesta robot. Mungkin, harga kapal otomat kelas E bisa dibandingkan dengan bayi Golden Hornet Beast. Di China kota pusat Kyoto, kota Tianjin. Meskipun armada luar angkasa alam semesta telah tiba, orang-orang biasa masih menjalani hidup mereka dengan normal. Salam manusia dari bumi, bagaimana kabarmu? Kami dari alam semesta, keluarga Nuolan San, kami datang dengan damai mencari persahabatan. Jangan curiga dengan kekuatan kami, televisi rumah tangga, komputer yang langsung menggambarkan pemandangan itu, bertelinga runcing tampan, mirip kepada roh-roh legendaris pemuda laki-laki berkata dalam bahasa yang aneh, di sampingnya layar otomatis menerjemahkan kata-katanya ke dalam bahasa Inggris dan Mandarin. Lihat, ini adalah benua Australia di bumi Anda. Yang dibutuhkan hanyalah satu pukulan, dan seluruh pegunungan akan hancur. Yang dibutuhkan hanyalah satu pukulan, dan seluruh pulau ini akan hilang. Layar berkedip-kedip di antara adegan-adegan secara konstan, berubah di antara pertunjukan prajurit bintang tingkat 9. Menyaksikan bintang level 9 meratakan gunung hanya dengan satu pukulan, kekuatan dari serangan kuat itu menciptakan gelombang kejut yang menghancurkan 100 km melewati tempat kejadian. Manusia di bumi semuanya tercengang. Ini, dibandingkan dengan puncak pertempuran sebelumnya. Ini bahkan lebih menakutkan daripada Hong dan Dewa Petir melawan binatang yang menelan. Tentu saja, setampan roh-roh itu, pria pula tersenyum, berbicara kepada manusia di bumi, kami datang ke sini dengan damai, maka kami tidak akan menyerang kota manapun. 5 negara besar dan 23 kota markas di bumi Anda, setelah 1 jam, yang disebut monster level kaisar, kami akan melemparkan 10 tubuh mereka ke semua kota markas. Jika kita mau, dalam 1 jam, kita bisa menghancurkan bumi. Pula tersenyum, bagaimanapun kami datang ke sini dengan damai, tetapi eselon atas bumi Anda, yang disebut elit, semuanya tersembunyi di kastil besi itu. Ini tidak menyenangkan kami. Saya harap, eselon atas bumi Anda dapat berkomunikasi dengan keluarga Nuolan San kami, memberi kami, yang berasal dari alam semesta, dan yang Anda sebut alien rasa hormat yang layak. Jika eselon atas bumi Anda bahkan tidak bisa memberi kami rasa hormat, dan menolak niat baik kami. Kalau begitu, kami tidak keberatan menggunakan kekerasan dan kebrutalan untuk menaklukkan kalian semua. Pula tersenyum, aku memberimu 12 jam bumi, diskusikan dengan baik. Jika setelah 12 jam,
kita masih tidak melihat satupun eselon atas bumi, dan tidak menerima sedikit pun rasa hormat, maka kita akan menggunakan kekuatan brutal. Setiap jam, kami akan menghancurkan salah satu yang disebut kota markasmu. Pula berbicara di televisi, internet, seperti 1 triliun ton bom nuklir yang meledak, membuat seluruh umat manusia di bumi tercengang. 12 jam, manusia di bumi hanya memiliki 12 jam untuk berdiskusi dan bersiap, dan setelah itu, setiap jam akan menghasilkan kota pusat yang hancur. Satu kota pusat, biasanya memiliki hingga 100 juta orang. Ketika mereka melihat alien sering terbang di udara, alien terkadang menunjukkan kekuatan luar biasa mereka. Melihat tubuh monster tingkat kaisar dilempar seperti semut di jalur kota dan plaza markas. Umat manusia dilemparkan ke dalam kekacauan. Tenang, jangan tertipu oleh penampilan baik keluarga Nuolan San ini. Itu semua hanya akting, itu palsu. Saat kita membuka markas bertahan hidup, mereka akan bergegas ke sini dan sudah terlambat bagi kita untuk menyesal. Mereka sangat kuat, menghancurkan bumi akan terlalu mudah bagi mereka. Untuk apa mereka harus berpura-pura bersikap baik kepada kita? Kita, para elit bumi, apa artinya bagi mereka? Soalnya, mereka sendiri yang mengatakannya, ketika saatnya tiba dan kita tidak keluar dan berkomunikasi dengan mereka. Mereka akan menghancurkan satu markas kota setiap jam. Kita akan kehilangan ratusan juta nyawa. Tolong tunggu sebentar, tunggu saja. Luo Feng dan dua lainnya berada di planet yang jauh berjuang keras untuk kita. Pangkalan bertahan hidup ini dibawa oleh mereka, tolong percayalah pada mereka. Saat kita menyerah, jika kita melakukan kesalahan, maka seluruh populasi manusia di bumi akan jatuh ke dalam jurang kegelapan yang tak berujung. Nah, sampai di sini dulu bocoran spoiler Swallowed Star episode 100-nya dan saya mengucapkan banyak terima kasih. Semoga video ini bisa menghibur Anda dan sampai jumpa kembali.